Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inai Senani Fatimah dari kelas Akuntansi Syariah kelas 5F dengan nomor presensi 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi saya pada UMKM kerajinan dari genre plastik. Sebelumnya, dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 saat ini amat terasa di banyak negara, begitupun di Indonesia. Salah satu aspek yang terdampak yaitu sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, yaitu adanya penurunan pendapatan dan omset. Permintaan di masa pandemi juga semakin menurun, sehingga pendapatan juga ikut menurun. Hal ini juga terjadi di usaha kerajinan genre plastik milik Ibu Siti Solihah. Objek observasi saya pada kali ini dilakukan pada usaha UMKM milik Ibu Siti Solihah yang fokus di pembuatan kerajinan dari genre plastik. Usaha ini berada di Desa Doyo, RT 26, RW 12, Ngawunggo, Ceper, Klaten. Sebelumnya, saya telah melakukan wawancara dengan beliau. Dan dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ibu Siti mengalami penurunan pendapatan dan penurunan permintaan selama masa pandemi. Ibu Siti memproduksi beberapa jenis kerajinan dari genre plastik, yaitu keranjang, pot, tas, dan tempat sampah. Namun, semua jenis kerajinan itu memiliki jumlah permintaan yang berbeda-beda, terutama di masa pandemi, yang juga mengalami penurunan permintaan. Dari latar belakang dan wawancara yang telah dibahas sebelumnya, maka saya ingin mengangkat topik permasalahan, yaitu adanya penurunan pendapatan dan penurunan permintaan terhadap beberapa jenis produk. Jadi, saya ingin mengangkat tema analisis pengambilan keputusan taktis, mempertahankan atau menghentikan segmen produksi pada kerajinan genre plastik. Yang selanjutnya yaitu perhitungan biaya produksi. Di sini ada biaya bahan baku, yaitu untuk keranjang, ada genre plastik dan kawat. Untuk genre plastik 1.190.000 dan kawat 150. Untuk pot, genre plastik 280, kawat 40. Tas, genre plastik 105, kawat 25.000. Untuk jenis tempat sampah, genre plastik 210, kawat 35. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Untuk keranjang adalah 500.000, pot 100.000, tas 60.000, dan tempat sampah 120.000. Untuk biaya BOP, ada biaya iklan untuk keranjang 10.000, pot 10.000, tas 10.000, dan tempat sampah 10.000. Untuk total biaya yaitu keranjang 1.750.000 dan pot 430, tas 200.000 dan tempat sampah 375.000. Untuk total penjualan untuk keranjang totalnya 2.400.000, pot 400.000, 450.000 dan tas 250.000 rupiah dan tempat sampah 300.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu proyeksi laporan laba rugi per Oktober 2021. Yang pertama ada pendapatan penjualan. Untuk keranjang yaitu 2.400.000, pot 450, tas 250, tempat sampah 300. Totalnya yaitu 3.400.000 rupiah. Untuk biaya variabel dalam hal ini mencangkup biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk keranjang sebesar 1.740.000, pot 420, tas 190, dan tempat sampah 365.000 rupiah. Totalnya 2.715.000 rupiah. Selanjutnya menghitung margin kontribusi. Untuk keranjang, caranya yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Untuk keranjang 660, pot 30.000, tas 60, tempat sampah negatif 65.000, totalnya 685.000 rupiah. Selanjutnya dikurangi biaya tetap langsung. Untuk iklan pada keranjang 10.000, pot 10.000, tas 10.000, dan tempat sampah 10.000. Totalnya 40.000 rupiah. Yang selanjutnya menghitung laba rugi segmen dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap langsung. Untuk keranjang 650, pot 20.000, tas 50.000, tempat sampah negatif 55.000, dan totalnya 665.000 rupiah. Yang selanjutnya biaya tetap bersama. Untuk biaya depresiasi kendaraan sebesar 150.000, untuk biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 30.000, dan biaya bensin 60.000 rupiah. Jadi, untuk menghitung laba total, yaitu laba rugi segmen dikurangi dengan biaya tetap bersama. Jadi, total laba total sebesar 425.000 rupiah. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka Ibu Siti lebih baik menghentikan segmen produksi tempat sampah, sebab proyeksi kinerja
Produk tempat sampah menunjukkan bahwa laba segmen adalah negatif sebesar Rp55.000. Berikut merupakan dokumentasi dari observasi yang saya lakukan. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.